Materi kita kali ini adalah mengenai atensi. Atensi ini sendiri merupakan materi dasar dalam psikologi, sehingga bisa Anda temukan pada beberapa mata kuliah dasar seperti psikologi umum, psikologi, kognitif, ataupun biopsychology. Nah, mengapa dikatakan sebagai materi dasar? Karena materi ini akan memperjelas atau bisa menjawab, eee, pertanyaan, mendasar yang sering ada, gitu ya. Pertanyaan apa? Kita sering ditanyakan, kenapa ya bisa seseorang itu, memilih informasi mana yang akan direspons oleh dia gitu ya? Dan bagaimana caranya, dari berbagai kemungkinan perilaku ataupun, behavior yang bisa dilakukan, kita memilih me apa namanya, melakukan perilaku tertentu gitu. Nah, ini semua tidak terlepas dari, atensi. Nah, sebelum bergerak lebih jauh, atensi ini bisa terjadi kalau misalnya adanya kesadaran. Nah, kesadaran di sini yang dimaksud adalah consciousness ya, berbeda dengan awareness. Kalau awareness itu lebih pada, self awareness misal gitu ya, saya sadar bahwa saya itu adalah orang yang berbeda daripada orang lain. Saya, adalah orang yang saat ini sedang, duduk di depan laptop misalnya gitu ya. Mmm, eh, maaf, lebih pada ya, saya sedang duduk depan laptop misalnya gitu. Nah itu, consciousness, itu adalah awareness. Sedangkan consciousness itu sifatnya lebih lebih besar, lebih apa ya namanya, eee, lebih sifatnya kayak jiwa, soul gitu ya, spirit gitu ya, itu, kita sadar bahwa kita, eee, ada pada, eee, keberadaan ini gitu ya, mungkin kayak sifatnya lebih ilahiyah lah gitu kalau consciousness. Nah, consciousness itu, mmm, memang bisa bisa apa namanya, bisa membantu kita untuk bisa, melakukan atau jadi gini, tanpa adanya consciousness maka kita tidak mungkin melakukan atensi kita. Nah, kalau misalnya kita lihat kembali ya, manusia itu kan punya kita kembali lagi membandingkan manusia dengan cacing. Cacing kapasitas inderanya mungkin, nggak ada auditori gitu ya, nggak ada penghiduan, pokoknya dia cuman, taktil aja ngerasain, tanah gitu ya, dan kemampuan motoriknya ya hanya bergerak otak-otakan aja gitu ya. Sedangkan kalau manusia itu sudah punya ada indera pendengar, penciuman, penghiduan dan sebagainya dan, gerakan motorik yang mungkin mulai dari motorik kecil gitu ya, motorik halus, atau bahkan hanya bicara saja itu oral motor, sampai dengan motorik yang lebih besar seperti apakah berenang, berlari dan sebagainya. Hal ini akan mempengaruhi, bagaimana informasi yang dipilih dan, bagaimana melakukan satu tindakan gitu atau, melakukan suatu perilaku. Nah, dengan adanya kapasitas indera dan motor yang besar pada manusia, itu juga pasti akan, itu juga yang menyebabkan atau, kapasitas otak manusia itu lebih besar gitu ya, katakan dengan cacing. Itu di mana memori bisa meningkat, sehingga bisa, terjadi variabilitas respon yang lebih, luas. Nah, contohnya gitu ya dari, kita mendengar ada suara tok 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 dari tukang bakso. Kemudian kita lihat ada si mamang tukang bakso sedang mendorong gerobaknya. Dan kemudian ada penghiduan bahwa, ada wangi bakso gitu ya, kuah bakso. Nah, berbagai informasi sensori ini kemudian, menjadi satu kenyataan tunggal atau single reality mengenai ada tukang bakso datang, ke dekat rumah kita. Nah, bagaimana, informasi tersebut dari berbagai moda indera itu bisa menyatu menjadi satu single reality, itu yang dikatakan sebagai bonding problems ya, kita belum tahu gimana sih kok bisa ya, itu semuanya, menjadi satu gitu ya. Nah, eee, kenyataan bahwa ada si tukang bakso, datang kepada kita itu, menjadi satu apa ya, kesadaran, yang ada pada, kita. Nah, mmm,
memang apa sih bedanya atensi dengan consciousness gitu ya? Nah, kalau atensi itu sendiri adalah proses dari selective awareness. Kita tahu bahwa, oh, ada suara tukang bakso, atau gini, kita menunggu jam segini biasanya tukang bakso lewat nih, kita menunggu. Nah, ada tuh suara tok tok toknya. Padahal sementara dalam waktu yang bersamaan kita juga mendengar ada suara air mengalir. Penting nggak buat kita suara air mengalir? Enggak, orang kita lagi nungguin tukang bakso. Sehingga suara tok 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 itu menjadi, satu spotlight, atau satu, apa namanya, fokus pada, yang dilakukan oleh kita. Nah, atensi ini adalah bagaimana cara kita menyempitkan atau merespon satu stimulus dengan cara memfokuskan, menyempitkan, memberikan mental spotlight gitu ya secara selektif pada, informasi yang memang, eee, ingin kita, apa namanya, kita berikan mental spotlight-nya gitu ya. Kita berikan, apa namanya, respon terhadap sebuah stimulus tersebut. Stimulus air mengalir penting nggak? Enggak, kita abaikan, yang penting ada suara si tok tok tukang bakso gitu ya. Nah, kok bisa kita memilih, tok tok tukang bakso itu? Karena dalam memori kita, kita tahu bahwa kalau misalnya ada suara tok 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 itu, maka itu adalah suara tukang bakso yang pada akhirnya akan membuat kita, jajan bakso dan membuat kita kenyang. Memori tentang itu kita top down kan karena kita saat ini sedang, lapar pengen beli bakso. Seleksi informasi diseleksi dan itu menyita waktu karena kita mengingat dulu, "Oh, ini tukang bakso itu adalah," apa namanya, ada suara tok tok toknya gitu ya. Sehingga pada atensi ini kita memfokuskan pada, feature, tertentu, feature spesifik pada, dunia yaitu, suara tok 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 tadi. Sedangkan kalau consciousness itu, lebih besar ya, karena dia memang sih bisa consciousness itu, sinonim dengan kesadaran pada level primal gitu ya, bahwa, oh kita sedang menunggu tukang bakso, atau oh kita, eee, salah, kita mendengar suara tukang bakso itu, level primer ya, kita mendengar suara tukang bakso gitu ya. Sedangkan pada level kedua, kesadaran dari kesadaran adalah kita sadar bahwa kita sedang menunggu tukang bakso. Gitu ya. Nah, oleh karena itu consciousness itu seringkali terkait dengan bahasa verbal, karena yang bisa menjelaskan kesadaran itu adalah menggunakan bahasa verbal gitu ya. Bahwa itu tadi, bahwa kita tahu bahwa kita sedang menunggu tukang bakso. Kita, sadar bahwa kita mencium bau atau harum wangi bakso gitu. Nah, consciousness ini biasanya nggak terlalu selektif, hanya merangkum semua informasi yang relevan gitu ya, ya itu tadi bahwa, "Oh, saya sedang menunggu tukang bakso." Oh, dan kita, sadar bahwa, oh, kita mendengar ada suara-suara tertentu yang memang, menunjukkan itu, tukang bakso, bahwa ini adalah sore hari di mana biasanya tukang bakso, lewat, sehingga kita, menunggu dengan santai gitu ya. Nah, consciousness itu seperti itu ya, memberikan gist dari atau inti dari si, dunia gitu ya, bahwa ini adalah sore hari yang biasanya tukang bakso lewat dan kita sedang, lapar dan kita akan menunggu tukang bakso. Itu adalah, eee, gist of the word saat kita menunggu tukang bakso gitu ya. Nah itu letaknya di consciousness. Kita akan bahas satu-satu gitu ya terkait dengan atensi. Atensi ini, eee, punya 2 proses, apakah otomatik, eee, dan disadari gitu ya. Nah proses, atensi yang, otomatis itu sifatnya unconscious. Biasanya terjadi, perilakunya tanpa intensi, involuntary, tanpa kesadaran, tanpa mengganggu aktivitas yang, sedang berlaku gitu ya. Nah, biasanya proses, ini sifatnya adalah, eee, apa namanya, bottom up gitu ya, proses bawaan dari indera sensori atau hasil pelatihan. Maksudnya hasil pelatihan itu misalnya kayak,
kita akan bereaksi dengan cepat, untuk menangkis satu, pukulan karena kita, berlatih bela diri. Nah, sadar nggak kalau kita memberikan perhatian bahwa kita akan melakukan, oh kalau menangkis itu tangannya, harus diangkat, habis gitu menyambar, tangan orang lain, eee, habis itu, kita, apa namanya, berpindah gitu ya. Eee, Kalau kita proses itu secara otomatis, secara sadar gitu ya, itu lama prosesnya. Kita tidak akan bisa secara cepat, eee, mem melakukannya. Tapi kalau yang prosesnya otomatis, itu dia sudah langsung bisa melakukan tanpa, apa namanya, tanpa, harus berpikir dulu. Sama seperti menyetir gitu ya, atau mengendarai kendaraan, kalau misalnya sudah terlatih, biasanya nginjek rem juga sifatnya otomatis gitu ya. Kadang kita nggak sadar kita udah, menginjak rem. Karena apa? Karena mungkin kita melihat ada bebek lewat langsung injek rem, tanpa kita ingat bahwa kalau nginjek rem itu harus, melakukan gerakan tertentu. Nah, itu proses yang otomatis, sedangkan proses yang sifatnya conscious, biasanya membutuhkan atensi yang terfokus. Sifatnya itu, terkendali dan harus diupayakan, serta prosesnya top down itu artinya kita harus mengakses dulu informasi yang ada dalam, apa namanya, informasi yang ada dalam, memori kita, ingatan kita, sehingga, mmm, prosesnya memang, top down. Nah, sirkuit kortikal yang berbeda yang bekerja pada proses otomatis dan consciousness itu, tentunya juga, berbeda. Nah, kita akan melihat, contoh dari atensi itu ya. Eee, ada, kita akan menggunakan visual processing task. Kita lihat bahwa, eee, silakan ya Anda lihat, cari bentuk yang berbeda dari seluruh bentuk yang ada. Itu, apa namanya, itu adalah, instruksinya. Nah, silakan. Bagaimana menemukannya gampang, mudah, cepat? Cepat. Kemudian silahkan cari di sini. Sama instruksinya masih cari bentuk yang berbeda dari seluruh bentuk yang ada. Nah, bagaimana? Apakah lebih mudah atau lebih sulit daripada yang pertama? Saya yakin yang kedua ini butuh waktu sedikit lebih, lama daripada yang, pertama tadi ya. Nah, mengapa? Nah, ini kemudian, sama instruksinya, cari bentuk yang berbeda dari seluruh bentuk yang ada. Sekarang bandingkan, apakah waktu yang diperlukan untuk gambar pertama dengan yang gambar ketiga ini, mana yang lebih cepat? Dengan gambar kedua, dengan gambar ketiga, mana lebih cepat? Gitu ya, kita bisa melihat bahwa, eee, bahwa yang bentuk yang berbeda adalah, ini harus di, mmm, nah ini ya, ini bentuk yang berbeda, kalau ini ditemukan ini yang berbeda karena lingkaran tanpa ada garis, sedangkan ini, lingkaran dengan garis. Ini bentuk yang berbeda yang mana? Ya ini ya karena, huruf T-nya lebih, tebal. Nah yang keempat silahkan cari yang mana yang berbeda, gitu ya. Mmm, saya yakin, eee, akan jauh lebih sulit untuk menemukan yang mana yang berbeda pada gambar yang keempat ini. Mengapa hal itu terjadi? Nah, hal ini terjadi karena beberapa aspek dari proses visual itu sifatnya otomatis. Misalnya, untuk di sini otomatis kita lihat, oh bulat bulat bulat, ada yang beda nih sendiri karena ada, apa namanya, ada garisnya, gitu ya. Nah, sedangkan
Dan di sini kita hanya melihat yang bulat-bulat, tapi ada garis ya. Kalau di sini, gambar ini kita melihat bahwa, oh ini adalah bulatan dengan garis, bulatan dengan garis. Prosesnya membutuhkan waktu atau pemrosesan 2 kali karena kita harus melihat bulatan dan garis. Dan mencari yang berbeda adalah justru yang tidak ada garisnya. Itu satu proses yang, sifatnya lebih, memakan waktu gitu ya. Nah, selain itu kalau di sini, kita lihat bahwa, bentuknya sama, semua gitu ya. Feature-nya bentuknya T, sedangkan di gambar ini bentuk feature-nya adalah ada huruf T, ada huruf L, dan ada, yang tebal. Kalau di sini hanya huruf T dan huruf T tebal. Kalau di sini huruf T, huruf L, dan ada L tebal dan ada T tebal, justru yang beda sendiri yang T tebal gitu ya. Itu tuh, apa namanya, membutuhkan proses, lebih langsung. Kita harus memfokuskan atensi itu untuk menemukan hubungan dari beberapa kombinasi feature. Jadi kalau di sini feature-nya ada ketebalan dan ada, apa namanya, jenis huruf yang tentu kita harus melihat dulu, ini T, ini L, ini L tebal, ada L tipis. Yang mana yang berbeda sendiri? Ini ada 2 L, ada 3 L, oh nggak masalah. Kalau T ada, oh ternyata ini ada T tebal, hanya satu-satunya, gitu ya. Jadi kita harus memfokuskan atensi kita untuk menemukan hubungan dari beberapa kombinasi, fitur-fitur yang ada, gitu ya, untuk menemukan targetnya. Nah, oleh karena itu dalam, tugas processing visual itu biasanya ada yang disebut sebagai conjunction search, maupun feature search gitu ya. Nah, conjunction search itu prosesnya serial seperti kita melihat mental spotlight memindai satu lokasi dengan lokasi yang lain gitu ya. Sedangkan feature search, merupakan strategi kognitif untuk memindai bentuk khusus dari stimulus. Seperti yang tadi, mmm, feature search kita harus mencari, feature apa nih yang ada di huruf T dan L, kombinasi huruf T dan L dan, tebal tipis, huruf gitu ya. Sehingga kita mengumpulkan dulu misalnya, oh ini, yang berbeda, ini yang, sama. Nah, mmm stimulus yang teregistrasi di area V1 atau visual 1, pada saraf, V1 gitu ya, itu tuh dibagi-bagi beberapa peta feature gitu ya. Ada feature, eee, katakan tadi feature tebal, feature tipis, feature huruf T dan huruf L. Nah, kemudian informasi ini diproses secara serial pada pathway yang tersedia, misalnya apakah pada V3, V4, atau V5 gitu ya, visual 3, 4, atau 5 gitu. Nah, mmm, kita akan melihat dari, model tracement. Nah, model tracement ini, menyoroti terkait dengan feature search ini. Kita lihat ada objek file, objeknya teridentifikasi, terus ada, deskripsi dari, objek itu sendiri di memori gitu ya. Mmm, kemudian, mmm, memori ini akan membantu, identifikasian objek, dan ini sifatnya bolak-balik. Nah, maaf harus ada di bawah ya, kita lihat tuh ada stimulus, stimulus itu feature-nya ada, apakah warnanya, orientasinya, ke atas, ke bawah, samping, kanan, kiri, misalnya gitu ya, ukurannya dan, stereo distance atau eee, bagaimana jarak dari, mmm, secara apa, auditorinya. Nah, ini semua dikumpulkan, oh kalau warnanya ini masuknya ke sini, warna ini sesuai dengan yang ini. Nah, kita nggak peduli nih sama yang warnanya B ataupun C ataupun orientasinya B.
dan C, kita memfokuskan hanya pada yang warnanya A, orientasinya A gitu ya, ukurannya juga tertentu. Nah, ini adalah mental atau attention spotlight yang kemudian bisa kita melakukan identifikasi objek karena kita mengakses memori. Di sana di memori itu ada tempat penyimpanan deskripsi dari objek yang kemudian eh, disalurkan lagi pada pengenalan identifikasi objek. Nah, di sini dikatakan bahwa pada model Treisman ini atensi ini eh, di apa namanya? Hmm, atensi ini diarahkan pada setiap lokasi gitu ya. Dan tentunya feature-feature yang ada itu menjadi fokus dari atensi. Sehingga beberapa feature misalnya gitu ya, ini ambil warna merah yang sedang ditaruh di atas meja dan berukuran segenggaman, oh itu ternyata adalah katakan mug warna merah kesayangan gitu ya. Nah, neuron-neuron pada area visual di luar V1 maupun V2 itu merespon dengan cara yang berbeda tergantung dari fokus atensinya itu sendiri. Nah, ini silakan kita main lagi ya. Boleh saya tutup dulu. Silakan siapkan stopwatch di HP kalian, ya. Coba cari yang berbeda. Sudah ketemu ini yang berbeda? Oke, berikutnya cari yang berbeda. Mana yang berbeda? Lebih mudah sekarang? Lebih sulit? Ini yang berbeda ya. Dan sekarang cari yang berbeda. Yang mana yang berbeda? Sudah ketemu? Ini dan 4 cari yang berbeda. Silakan eh, dilihat mana yang berbeda. Ketemu? Ini yang berbeda. Nah, kalau tadi semua di ukur waktunya melalui stopwatch, maka silakan bandingkan mungkin waktunya per milisecond sih ya. Kalau ini mungkin nggak terlalu jauh berbeda, tapi mudah-mudahan ada yang cukup sensitif atau berbeda gitu ya antara 0, sekian detik menemukannya dibandingkan antara 1, 2, 3, dan 4. Yang pastinya akan lebih mudah untuk menemukan yang pertama gitu ya. Nah, kita lihat lagi, kenapa sih ini kita menggunakan wajah manusia dan kenapa ini mudah? Karena ternyata wajah manusia ini, wajah smiley faces ini, semuanya menunjukkan wajah yang bahagia kecuali satu ini. Wajah yang tidak bahagia, dengan cepat kita bisa menemukan daripada wajah yang bahagia. Mengapa? Karena pada dasarnya ini adalah proses evolutionary untuk adaptif dan survive dari ancaman gitu ya. Informasi ini disimpan di dan melibatkan amigdala gitu ya. Di amigdala itu kita ketahui bahwa itu adalah bagian otak yang primitif di mana kita merespon gambar yang tidak bahagia ini karena kita melihat kenapa satu orang ini tidak bahagia, apakah ketidakbahagiaan dia akan menyebabkan juga ketidakbahagiaan kita gitu ya. Sehingga stimulus tersebut memfiring ataupun mengaktifasi sel-sel yang ada sel-sel tertentu yang ada di amigdala
Karena membuat kita lebih aware bahwa apakah ada yang membahayakan. Itu kenapa di sini buat kita lebih penting merespon dulu, ini kenapa pada cemberut semua gitu ya, daripada yang bahagia. Karena kita harus aware dulu, ini ada apa sih, yang membuat ada sesuatu bahaya nggak yang membuat mereka semua merasa tidak bahagia, dan juga akan mengganggu saya, gitu ya. Sehingga proses mencari, wajah senyum akan, lebih, lama. Nah, kalau yang ini, dalam kondisi, eee, terbalik pun gitu ya, eee, akan, sulit, akan lebih sulit untuk mencari yang ini, gitu ya. Sudahlah kondisinya terbalik gitu ya, sehingga kita harus membalikkan dalam pikiran kita bahwa ini adalah, wajah yang seperti apa nih? Oh ini smiley faces, dalam kondisi terbalik itu membutuhkan proses yang lebih lama. Kemudian, tapi dengan smiley faces yang terbalik ini pun lebih cepat ditemukan yang dalam kondisi ini ya, yang nomor 3 yang tidak bahagia dibanding di tengah-tengah yang bahagia daripada yang ini. Karena dia udah satu bahagia tapi dalam kondisi terbalik sehingga ini, apa namanya, membuktikan bahwa memang, mmm feature tertentu itu akan dengan cepat dikenali kalau misalnya, eee, memiliki makna, tertentu, gitu ya. Nah nah ini ya mana yang, lebih mudah ditemukan, eee, dan ini terkait dengan, feature emosi negatif yang membuat si amigdala lebih aktif sehingga lebih mudah untuk menemukan, wajah yang tidak bahagia di tengah-tengah yang bahagia. Nah, feature search, eee, demonstrasi ini, eee, menegaskan bahwa ada sel-sel tertentu di amigdala yang secara khusus terbangkitkan, pada stimulus yang, terkait dengan rasa takut ataupun negatif, stimulus gitu ya, yang terutama terkait dengan, eee potentially dangerous atau mengancam kehidupan, gitu ya, ataupun, sedih. Dan itu tampak lebih, efektif, dan menyita perhatian daripada, yang sifatnya positif. Itu kenapa kita lebih senang bergosip, suatu kondisi keadaan yang, jelek pada orang lain gitu ya, karena itu lebih mudah terlihat daripada kondisi orang lain ketika sedang, berbahagia, gitu ya. Nah, ini, terkait dengan ya tadi ya survival, apa namanya, survival, feature survival gitu ya, yang karena dia simpel dan dengan cepat itu akan diproses di V1 yang memang akan dengan lebih cepat men-trigger, pengenalannya. Nah, adapun bukti neurologis dan dari atensi itu sendiri, fokus atensi itu menentukan bahwa ada respon neuron yang harus sesuai dengan salah satu kriteria utama gitu ya. Nah, stimulus itu akan mengaktifasikan saraf tertentu pada waktu tertentu, bukan saraf yang lain gitu ya. Jadi, eee, stimulus itu nggak akan mengaktifasi semuanya, tapi, hanya, eee, saraf tertentunya aja. Mmm. Nah, perubahan pada aktivitas saraf itu terkait dengan feature, yang aktual dari, stimulus target. Misalnya, sel parietal posterior itu aktif ketika hewan meraih makanan, tapi, nggak aktif kalau gerakan yang sama itu dilakukan, tapi bukan untuk meraih makanan, gitu ya. Mungkin untuk, meraih, benda lain gitu ya.
tapi bukan untuk makanan. Nah, itu kenapa atensi, itu adalah bukti dari atensi bahwa ketika melakukan atensi, atensi itu akan men-trigger, sel-sel tertentu aja, gitu ya. Karena atensi itu tentunya juga terkait dengan tujuan kita melakukan ini, meraih karena kita ingin makan. Berbeda dengan, kita meraih untuk, mengambil dan memindahkan. Mana ini? Nah, ini adalah eksperimen dari selective attention menggambarkan aktivitas pada, area visual 4, V4 gitu ya. Firing pada sel V4 itu sensitif terhadap, warna dan bentuk dan dipengaruhi oleh stimulus, baik itu, untuk melakukan respons, gitu ya, merespons ataupun menginhibisi. Nah, neuron yang berbeda itu akan berespon pada konjungsi feature-feature yang berbeda juga. Nah, ini contohnya adalah, ini adalah, terkait dengan, eksperimen yang dilakukan. Monyet ini sudah dilatih untuk, melepaskan satu, apa namanya, satu bar tertentu gitu ya, dia memegang bar tertentu pada lokasi yang berbeda. Nah, dia juga diajarkan untuk mengabaikan stimulus dari lokasi, yang berbeda. Jadi dia hanya lokasi tertentu itu aja gitu ya. Nah, hasilnya adalah, peneliti menemukan bahwa selama firing, dari neuron di visual area V4 yang sensitif terhadap, warna dan bentuk, jika stimulus yang sama muncul, baik di lokasi yang ditentukan maupun yang, tidak ditentukan, si visual area ini tetap firing gitu ya, terbangkitkan gitu. Karena area V4 ini itu tuh sensitif pada, bentuk dan, ini tertentu gitu ya. Sedangkan untuk yang lokasi mungkin itu area yang lain dan itu tidak terbangkitkan. Oke, baik ini akhir dari bagian, 1, kita akan bersambung pada, bagian kedua.